kelak akan menjadi lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai harapan, wa khairul amala, sebagai pahala dan juga harapan yang lebih baik di sisi Tuhanmu. Pagi-pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai hukum faraid, mengenai hukum waris. Terakhir kita di halaman 454 kalau saya Ustaz. Yang bagian keempat yang mendapatkan 2/3. 454. Iya, kalau saya 454. Udah lewat Ustaz. Ini ya. Yang 2/3. 2/3. Ya. Bagian keempat. Seperempat sudah. Seperempat udah, 1/8 udah. Terakhir 1/8. 1/8. Ya, baik. Kita sekarang berbicara mengenai ashabul furud. Ashabul furud ini maksudnya orang-orang yang dapat warisan secara pembagian yang sudah ditentukan. Ya. Karena warisan ini ada yang sudah ditentukan secara besarannya, ada juga yang tidak ditentukan, yaitu para ashabah. Ashabul furud antara lain ada yang mendapatkan 1/4, yaitu suami. Ya, dia mendapatkan 1/4. Ini 1/4 sudah. Manakala ada anak maid yang mewarisi, maksudnya istrinya yang meninggal ada yang mewarisi, bahkan dia dapat 1/4, baik dari hasil pernikahan dia dengan istrinya ataupun istrinya pernah menikah dengan lelaki lain, ataupun na'udzubillah istrinya pernah berzina dan memiliki anak. Karena nisbat seorang anak itu akan ke ibunya, anak hasil perzinahan, na'udzubillah. Adapun istri, dia mendapatkan 1/4 manakala sang suami tidak ada anak yang mewarisi, entah dari pernikahan dengan dia ataupun dari pernikahan dengan selain dia, ataupun na'udzubillah ya, kendati sang suami na'udzubillah pernah berzina dan kemudian memiliki anak dari hasil perzinahan. Walaupun memiliki anak karena hasil perzinahan, maka tidak dinisbatkan ke ayahnya, sehingga ya dalam hal tersebut sang anak tidak mendapatkan waris dari ayahnya. Ya, walaupun akhirnya kedua orang tuanya itu menikah, setelah berzina kemudian menikah, tapi anak tersebut lahir dalam keadaan tidak sah, maka sang anak tidak mendapatkan warisnya. Walaupun di kartu keluarga sudah gabung semua dalam satu keluarga, secara administratif dianggap sebagai anak dan memang secara biologis anaknya, tapi waktu dilahirkan dalam keadaan berzina, na'udzubillah min dzalik, maka sang anak tidak mendapatkan waris walaupun dari lahir dibesarkan sama ayahnya. Ini yang lain di antara uqubatul zina, dari akibat dari zina ya. Tapi kalau sang orang tua, sang ayah ingin memberinya harta ketika dia masih hidup, yaitu dengan cara hibah, maka diperbolehkan. Ya, misalnya sang ayah bertobat ya, lalu dia tahu bahwa sang anak nanti tidak akan mendapatkan waris, maka ketika hidup dia memberikan sebagai hibah. Dia punya rumah, dia hibahkan untuk anak yang dibesarkannya, yang memang anak dia yang hasil perzinahan, lalu dia berikan sebagai hibah, maka itu boleh. Karena hibah, karena seseorang yang masih hidup dia memiliki kuasa untuk memberikan harta ya kepada yang siapa dia kehendaki. Andaikan kemudian juga sang ayah memberikan dalam bentuk wasiat, diperbolehkan, hanya saja tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya dia wasiatkan karena dia anaknya mungkin
anaknya bisa jadi waktu dia berzina, mohon maaf, dengan wanita yang kemudian menjadi istrinya, ya, dia lahir satu anak, kemudian setelah itu menikah, kemudian lahir 3 anak, tentunya yang dapat warisan 3 anak. Yang satu anak ini tidak dapat, tapi kalau dia dengan cara warisan, dengan cara wasiat dari hibah atau wasiat, dalam wasiat dia tulis untuk si fulan, misalnya anaknya tersebut, anak biologis, dia sebutkan itu diberikan tidak mengapa asal tidak lebih dari sepertiga. Kemudian ada ahli waris yang mendapatkan 1/8, yaitu istri 1 atau lebih manakala ada anak mayit. Maksudnya seseorang dia istri manakala dia 1 atau lebih. Misalnya istrinya ada 2, maka 1/8 dibagi 2. Istrinya ada 3, maka 1/8 dibagi 3. Kalau istrinya cuma 1, maka 1 di 1/8. Kemudian ahli waris yang mendapatkan 2/3 ada 4. 2 orang anak perempuan atau lebih manakala tidak ada asobah, anak laki-laki kandung mayit. Laki-laki kandung mayit. 2 anak perempuan. Siapa yang tadi dapat 2/3 dari harta waris? Kalau seseorang memiliki 2 anak perempuan, sama dia tidak ada asobah. Biasanya begini, yang meninggal Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad kemudian punya istri, anggaplah namanya Bu Yeni. Kemudian Pak Ahmad cuma punya 2 anak, yaitu misalnya Mbak Titi dan Mbak Tata. Pak Ahmad tidak punya anak yang lain selain 2 anak perempuan ini. Ya, maka 2 anak perempuan ini dapat 2/3 dari harta peninggalan Pak Ahmad, warisan Pak Ahmad. Begitu pula kalau anaknya lebih, misalnya ada lagi 1 lagi, ya, Mbak Titi, Tata, Mbak Tutut, anak ketiga, mereka dapat 2/3, 2 atau lebih. Tapi kalau ada anak laki-laki 1 di sini, misalnya anggaplah anaknya namanya Roni, maka ketika ada anak laki, maka ini tidak berlaku. Mereka disebut menjadi asobah bil ghaib. Mereka hitungannya nanti akan sisa dari yang sudah ditentukan. Ini misalnya Bu Yeni, disebutnya dia ashabul furud atau dapat fard yang sudah ditentukan istrinya. Tadi istrinya kalau punya anak, istrinya dapat berapa Pak? 1/8. Berarti sisanya 7/8. Nah, dilihat dulu pertama. Jadi kalau kita lihat waris, kita lihat dulu yang sudah dapat bagian langsung, seperti istri, kemudian orang tua, apa masih ada orang tuanya? Kalau masih ada ayah atau ibu, masing-masing dapat 1/6. Bukan 1/6 bagi 2, tapi 1/6. Beda sama istri. Kalau istri 1/8 bagi jumlah istrinya. Tapi kalau orang tua masing-masing dapat 1/6. Kalau memang ada. Setelah ini 1/8 buat istri, ayah 1/6, ibu 1/6, baru sisanya ini untuk asobah. Sisanya laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan wanita. Jadi misalnya kalau kasusnya tadi sedemikian. Jadi tidak berlaku hukum 2/3 kalau ternyata ada anak laki-laki. Nah, bagaimana kalau naudzubillah min dzalik?
Misalnya jangan Pak Ahmad, ya. Pakai nama barat sedikit. Pak siapa? Andrew. Andrew pernah berzina, alhamdulillah, punya anak dari hasil perzinahan. Ini Roni gak ada ya, dia cuma anak nikah sama Yeni, Tutut, Titi dan Tata. Tutut, Titi dan Tata. Kemudian punya anak hasil perzinahan, ya, yaitu namanya misalnya Brian. Nah, apakah yang ini dapat 2/3 atau tidak dapat? Yang anak-anak perempuan Dapat. dapat 2/3 dapat. Kenapa? Yang ini gimana? Nol. Nggak dapat. Tidak dianggap karena dia hasil perzinahan. Saya sekarang mohon maaf, saya jadi bahas yang seperti ini banyak hasil perzinahan karena banyak pertanyaan kepada kami di beberapa masjid kasus demikian. Naudzubillah, karena merebaknya perzinahan. Naudzubillah, jadi banyak saya ditanya kasus demikian, bagaimana kalau anaknya yang hasil perzinahan begini. Nah, ini antara gambarannya. Kemudian siapa lagi yang dapat 2/3? 2 orang saudara. Tadi ini 2/3 ya. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, manakala tidak ada asobah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan tidak ada anak yang mewarisi. Tidak ada anak yang mewarisi. Ya. Misalnya begini, dari Pak Ahmad. Pak Ahmad ini biasanya punya istri, tadi Bu ini lagi kan, punya anak laki-laki, ya, entah 1 atau lebih, pokoknya punya anak laki-laki. Ya. Misalnya namanya Asep, Ujang, Jaka. Kemudian semuanya meninggal duluan, misalnya naudzubillah dalam suatu musibah yang bersamaan. Tapi salah seorang dari mereka punya anak, ya, perempuan. Misalnya Pak Ujang ini punya anak, namanya Neneng, ya. Anaknya 2, Neneng sama Nunung. Pak Ahmad ahli warisnya ketika meninggal cuma meninggalkan Yeni sama cucunya yang perempuan. Anaknya semua meninggal duluan sebelum beliau. Ya. Maka karena Neneng dan Nunung hubungannya dengan Pak Ahmad dari jalur laki-laki, itu dari anak laki-laki Pak Ahmad Ujang, ya, maka mereka mendapatkan waris. Karena jumlahnya 2, mereka mendapatkan 2/3. Bagaimana kalau ternyata Pak Asep juga punya anak perempuan? Ini ceritanya anak perempuan semua, nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki nanti berubah. Ada asobah disebutnya, anak laki-laki dalam hal ini disebutnya asobah. Asobah ini ahli waris yang mendapatkan waris tidak sesuai atau tidak dengan kadar yang telah ditentukan, tapi dia berdasarkan kondisi dia, bisa dari sisa, bisa sedikit, bisa banyak, ya, tapi umumnya semakin dekat akan semakin banyak. Kemudian Pak Asep ini punya anak juga, ya, namanya siapa? Ibu Tina misalnya, juga Ibu Ani. Apakah mereka dapat? Dapat. Berapa? 2/3. 2/3 dibagi 4. 2/3 dibagi 4. Bagaimana kalau Pak Asep anaknya 1, Pak Ujang anaknya juga 1? Jadi anak perempuan. Kalau dijumlah jadi berapa? 2. Berapa dapatnya? 2/3. Dapat
dapatnya 2/3. Nah seperti ini. Dengan syarat apa? Dia tidak ada cucu laki-laki. Oh ada cucu laki-laki, cuma dari anak perempuan. Siapa Pak Ahmad? Ya anak perempuan lagi namanya Lucy. Lucy, ya, meninggal. Punya anak, namanya Dedi. Oh ini ada anak cucu laki-laki. Ya, apakah dapat Dedi dan kemudian berubah 2/3? Iya. Dapat nggak bapak-bapak? Ibu-ibu bilang tidak. Bapak dapat nggak di cucu laki-laki? Kasihan ya Pak. Dapat nggak? Iya, saya pendapat ibu-ibu saya sudah dengar. Saya ingin dengar pendapat bapak-bapak. Ya tidak, karena ada putus anak perempuan. Tidak, kenapa Pak? Perempuan. Nah, karena jalurnya dari Ibu Lucy. Jadi kalau dalam waris, kalau jalurnya dari perempuan, maka ini kemudian menyebabkan terhalangnya waris. Jadi yang dapat cuma cucu, walaupun jenis kelaminnya perempuan, tapi jalur dia dengan pewarisnya dari jalur laki-laki. Walaupun dia perempuan, tapi jalur dia dengan yang meninggal itu jalur laki-laki, maka dia mendapat. Tapi kebalikannya, kalau dia laki-laki tapi jalurnya dengan orang yang meninggal ini perempuan, maka terputus. Ya. Kasihan dong, ya enggak juga, kan dia masih punya dari ayahnya, dari jalur ayahnya, dia masih ada bagian waris dari sana, seperti itu. Itu yang 2/3 dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya, yang mendapatkan 2/3 adalah 2 orang perempuan sekandung atau lebih, manakala tidak ada asomah bagi mereka, yaitu 1 orang saudara laki-laki sekandung atau lebih, atau tidak ada far'un atau far'un cabang yang mewarisi, yaitu anak dan cucu dari anak laki-laki. Ya. 2 orang perempuan, saudara perempuan sekandung. Tidak ada 1 orang saudara laki-laki sekandung atau lebih, dan tidak ada far'un yang mewarisi, yaitu anak dan cucu dari anak-anak dan cucu dari anak laki-laki. Begini, misalnya Pak Didi, ya, Pak Didi ini dia 3 bersaudara dari ayah mereka. Ayah mereka biasanya Pak Dodo. Ya. Pak Dodo punya 3 anak, Didi, Ibu Dede, Ce Dede, ya, sama Ce Ade. Ya. 3 bersaudara. Anak laki-laki cuma 1, Didi. Didi menikah, ya, dengan Ce Epoy. Misalnya, ada nama Ce Epoy? Ada di kampung Epoy ada. Ya, kemudian setelah menikah, ya, mereka tidak dikaruniai keturunan, ya, terutama yang laki-laki. Kemudian Cepoy dapat berapa? Karena nggak punya keturunan. 1/4. Berapa? 1/4. 1/4. Istri dapat 1/4. Ya. Kemudian Ibu Dede dan Cade saudari kandung. Karena tidak ada asobah. Asobah ini maksudnya siapa? Pak Didi. Oh ini mohon maaf, Pak Didi. Ini Bapak Dodonya sudah meninggal. Orang tuanya Dodonya sudah meninggal. Tidak ada asobah, dan juga Pak Didi tidak punya far'un atau keturunan, ya. Dan mereka ini bersaudara kandung, tidak ada saudara kandung laki-laki.
maka saudari ini dia dapat 2/3. Atau kalau lebih bagaimana? Misalnya dalam satu keluarga ada 4 anggota keluarga, 3 perempuan, 1 laki-laki, maka sama. Yang 3-nya tersebut dia mendapatkan 2/3. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dua orang perempuan sebapak atau lebih, manakala tidak ada asobah, tidak ada farun yang mewarisi, tidak ada saudara laki-laki dan perempuan sekandung, perempuan sebapak. Jadi 2/3 ini banyaknya perempuan dalam jumlah yang lebih dari 1. Begini, saudara sebapak. Misalnya ada seseorang yang namanya Pak Raden. Pak Raden itu punya menikah dengan ini istri namanya Bu Ayu. Ya, kemudian mereka punya anak misalnya. Anaknya siapa? Namanya Panji. Ternyata Pak Raden juga punya istri kedua. Ya, namanya siapa Pak? Bu Ice. Bu Ice punya anak, ya, yaitu misalnya siapa? Teri dan Teti, punya nama apa? Nah, Pak Panji ini mungkin menikah, anggaplah dengan istrinya siapa ya, pokoknya menikah. Kemudian tidak dikaruniai anak. Dia juga tidak punya saudara kandung, anak tunggal Pak. Anak tunggal. Nah, sekarang ahli warisnya siapa saja? Ya, ini ibunya kan yang meninggal Pak Panji. Ya, ini Pak Raden sudah meninggal tahun 2000. Ibu Ayu ibunya meninggal tahun 2003. Pak Panji baru meninggal 2025, meninggalkan istri dan tidak punya anak. Istrinya dapat berapa? Seperempat. Lalu warisan kemana lagi? Ke siapa? Ke Ibu Ice. Ibu Ayu sudah meninggal. Ke Ibu Ice dapat? Enggak ada hubungan dengan Bu Ice. Bu Ice kan ibu tiri. Ini warisannya di Panji. Teri dan Teti yang dapat. Dia statusnya apa? Saudara, saudari, sebapak. Beda ibu. Saudara sebapak. Saudara sebapak. Dia dapat berapa? 2/3. Gede ya. Gede. Tapi dah saya nggak pernah kenal dari kecil juga. Nggak pernah ketemu sama saudari saya. Ya. Terus gimana Pak kalau kayak gitu? Aduh, nggak kenal, nggak pernah ketemu. Terus sudahlah, nggak usah dikasih, kenal juga enggak. Bisa nggak Pak seperti itu? Bukan alasan. Kita ingat waktu di awal ada yang disebut mawali irs atau penghalang warisan. Itu apa? Pembunuhan. Kemudian juga beda agama. Kalau agamanya Teri dan Teti agamanya beda, dia tidak dapat. Tapi kalau muslimah nggak ada alasan. Walaupun nggak kenal, dari kecil nggak pernah dipertemukan, dicari nanti oleh yang hitung warisnya. Pak Panji itu masih ada saudara nggak? Saudari ada Pak.
di kota Semarang dari istrinya Paraden, ya, punya anak Paraden itu Puteri dan Puteti, dicari ke Semarang di kampung, nah ini dia dikasih, walaupun nggak kenal, ya. Walaupun nggak kenal. Dan di sini makanya belajar waris ini butuh keimanan dan ketakwaan. Ini kalau misalnya, dan sering terjadi kayak gitu, sering terjadi karena ahli warisnya ini nggak kenal, sudahlah nggak usah dikasih tahu, kita habisin aja di rumah, kayak gitu kan? Atau terkadang bahkan nggak usah jauh-jauh ke saudara kandung, kadang ke saudara ini kadang ke saudara kandung saja, jangankan ngomong saudara sebapak, kadang saudara sekandung dia ada ahli warisnya, ya, atau ada anak mereka dari saudara kandung laki-laki. Tapi terkadang mereka yang tamak itu sengaja ditutup di rumah saja, dihabiskan di rumah, entah sama istrinya, ya, atau misalnya anaknya hanya perempuan saja. Kalau anak perempuan saja pasti ada yang keluar, ya. Nah, tapi di masyarakat kita kenyataannya banyak yang dihabiskan di rumah. Mereka menyangka dan kita yang hidup sama bapak kita dari kecil, ya, nah, kita lebih banyak butuh biaya. Allah sudah tentukan dengan seadil-adilnya, itu butuh keyakinan yang kuat. Ketika kita mengambil yang bukan hak kita, maka kita mengambil uang haram, dan uang haram kata Nabi SAW tidaklah lebih berhak dimakan kecuali oleh api neraka. Kelak pasti akan mendapatkan balasannya di dunia, kehilangan barokah, ya. Di akhirat naudzubillah tentunya dapat siksa, ya. Kita ingat tadi belajar waris waktu di awal bahwa ada orang yang puluhan tahun beramal baik, namun di akhirnya berwasiat busuk buruk. Di akhir hayatnya dia punya wasiat yang kemudian menutup ahli waris lainnya, sehingga dengannya dia masuk neraka. Tapi sebaliknya ada orang yang amalnya buruk, tapi kemudian di akhir hayatnya dia menutup dengan wasiat yang baik. Warisannya dia berikan kepada yang memang ahlinya, dia wasiatkan untuk mengikuti sesuai dengan syariat, maka dia mendapatkan surga. Nah, ini masalah kayak gini tuh hati-hati, sangat berbahaya, ya. Berbahaya. Ahli waris yang mendapatkan sepertiga ada dua. Sekarang kita masuk ke sepertiga. Pertama, ibu. Dia mendapatkan sepertiga ketika tidak ada keturunan. Fardun ini maksudnya keturunan, lebih bahasa yang lebih tepat keturunan, ya. Yang mewarisi dan tidak ada kumpulan saudara laki-laki dan perempuan. Ibu itu bisa dapat sepertiga, seorang ibu, dengan syarat apa? Ya, misalnya yang meninggal Pak Dodo. Pak Dodo punya ibu Peti, tapi ayahnya sudah meninggal, ya. Kemudian Pak Dodo ini pertama tidak ada anak, mungkin sudah menikah, ya, dengan ibu Dina, istri, tidak punya anak. Kemudian dia punya punya saudara, ya. Pak Dodo ini punya saudara dari anaknya sama-sama Puteti, ya. Misalnya perempuan namanya Eti. Karena saudaranya cuma satu, Eti. Atau ada lagi saudaranya, Bu Eti. Atau misalnya saudaranya perempuan tapi satu, mereka cuma dua anak. Misalnya perempuan atau laki, Eti atau Toto. Maka ibu Teti, ayahnya Bu Dodo, dia dapat sepertiga. Kalau saudaranya, kalau pertama Pak Dodo nggak punya anak dan dia saudara atau saudari dia cuma satu,
Tapi kalau ternyata Pak Dodo ini punya saudara Ibu ini nama saudaranya, saudarinya Ibu Endang sama Toto. Endang sama Toto. Endang sama Toto. Jadi saudara dari Pak Dodo ini ada 2. Maka Bu Teti tidak akan dapat 1/3, tapi dia dapat 1/6. Jadi Bu Teti sang ibu dari yang meninggal itu dapat 1/3 kalau si anaknya yang meninggal tidak punya anak dan juga tidak punya saudara lebih dari 1. Tidak punya saudara lebih dari 1. Itu kasus yang dapat 1/3. Siapa lagi yang dapat 1/3? 2 orang saudara seibu atau lebih. Manakala tidak ada far'un yang mewarisi dari kalangan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada asal pokok orang tua laki-laki yang mewarisi, yaitu bapak dan kakek. Ya. 2 orang saudara seibu. 2 orang saudara seibu. Misalnya begini, seseorang seorang wanita namanya siapa? Kebanyakan nama perempuan Ibu Mira. Ibu Mira ini pernah menikah 2 kali. Pertama pernikahannya dengan misalnya dengan pondok, punya anak, punya anak, misalnya namanya Dedi. Ya. Kemudian sama Pak Tono ini pernikahannya kandas, cerai. Atau bisa jadi tinggal meninggal. Nikah lagi Bu Mira dengan Pak Romi misalnya. Pak Romi punya 2 anak perempuan hasil pernikahan dengan Bu Mira. Ya. Dengan Bu Mira punya 2 anak perempuan, yaitu Tina dan Tini. 2 anak perempuan atau lebih, pokoknya ada anak perempuan. Pak Dedi waktu meninggal bisa jadi dia punya istri. Istri dapat berapa? Pak Dedi nggak punya anak. Nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya saudara kandung. Anak tunggal. Dia punya istri. Istri dapat berapa? Enggak, istri nggak mungkin dapat setengah. 1/4. Istri maksimal hanya dapat 1/4. Kemudian warisannya kemana lagi? Bapaknya sudah meninggal, Pak Dedi. Ibunya sudah meninggal juga. Akhirnya ke siapa? Tina dan Tini. Kenapa? Mereka adalah saudari seibu. Saudari seibu. Ibu mereka sama, ayah mereka berbeda. Tina dan Tini dapat berapa? 1/3. Kalau tadi yang sebapak itu bisa dapat 2/3. Kalau seibu dapatnya 1/3. Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Ya. Jadi disebut zawul arham. Dia lewat jalur ibu yang memang diperkenankan, yaitu mereka saudara seibu. Dapatnya 1/3. Itu yang dapat 1/3. Nah, sampai sini aja dulu supaya nggak pusing. Yang tadi itu Ustaz, ada sisa kemana? Yang tadi, nah ini ada, misalnya ada sisa kemana lagi Ustaz? Oh, sisa nanti dicari asobahnya. Kita belum belajar asobah. Oh. Ini sisa nih. Nanti dicari asobahnya. Misalnya Pak Dedi, bapaknya sudah meninggal, tapi apakah dia punya paman? Paman sekandung? Pelan-pelan aja Pak, emang butuh coding ya, gitu. Makanya belajar waris itu dari muda memang ya.
Semoga semangatnya lebih ini. Ya. Kenapa kita perlu tahu? Karena kita selalu ingat, entah kita ditinggalkan atau meninggalkan. Kalau kita nggak ada gambaran, minimal kalau kita tidak tahu, kita diwasiatkan dibagi waris sesuai dengan syariat Islam. Saya pernah cerita ya di sini ada pengusaha batik kaya raya dari Pekalongan. Orangnya dikenal baik, tapi waktu dia mau di saat-saat sudah tua mau dia meninggal, dia buat wasiat. Yang intinya wasiat itu dia minta warisan dia diberikan eksklusif hanya buat cucunya saja, dua cucunya saja. Padahal ada ahli waris yang lain, tapi rupanya dua cucu ini adalah kesayangan. Dan yang lain itu dikasih semacam pesangon, tapi tentu tidak sebesar dengan warisan. Dia minta diatur supaya yang dapat itu dua cucunya saja. Akhirnya meninggallah dia dan wasiat dilakukan sesuai dengan keinginannya. Teman saya ini notaris, dia orang Pekalongan. Dia cerita itu harta sebanyak itu pernah pengusaha kaya Pekalongan ya. Habis oleh dua cucunya, dipakai apa? Investasi bukan. Dipakai apa Pak? Narkoba. Anak cucu yang paling besar narkoba, habis uangnya. Cucu yang keduanya habis juga narkoba. Hilang barokahnya. Jadi karena dari perolehan yang tidak benar, akhirnya hilang barokahnya. Yang lebih mengerikan apa? Si bapaknya yang buat wasiat, dia terancam neraka. Ya, karena dia mewarisi atau dia mewasiatkan wasiat keburukan. Diancam neraka oleh apa? Dalil Al-Quran dan dalil Sunnah. Ya, ketika dia mewarisi demikian. Nah, andaikan orang tua seseorang terlanjur memberikan wasiat yang buruk, tidak sesuai dengan bagian waris, maka apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Jangan dilaksanakan wasiat tersebut. Jangan dilaksanakan. Loh, tapi kan wasiat. Ada perkataan Nabi SAW mengatakan la ta'ata fi makhluqin ala ma'syatul khaliq. Tidak diperbolehkan ketaatan pada makhluk dalam hal kemaksiatan atau penentangan pada Khaliq, pada Tuhan atau pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi saat itu wasiatnya jangan dilaksanakan. Membahayakan bagi penerima waris dan membahayakan bagi orang tuanya. Kalau ada orang yang kekeh, misalnya tadi orang tuanya ini warisnya bapak, wasiatnya bapak, harta dibagi rata laki-laki atau perempuan. Wayah nawe, kata kakak perempuan yang paling besar, wayah nawe orang ya sama dibaginya, gak bisa. Wayah nawe daya wasiat, gak bisa. Wasiat itu tidak boleh melebihi ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ketika dilaksanakan wasiatnya, hilang barokah harta dan kemudian si ayah terancam oleh neraka. Justru kita selamatkan kesalahan ayah kita. Ya, orang tua kita yang mewasiatkan dengan tidak melaksanakan wasiat yang bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak kalau ada yang didiskusikan. Baik, ada yang didiskusikan? Belum. Ya, jangan. Ini Ustaz, perbedaan wasiat kaitan dengan hibah. Hibah. Perbedaan wasiat dengan hibah. Iya, bedanya. Apa Pak? Bapak yang seperti ikut pembahasan hibah dan wasiat? Hibah diberikan sebelum meninggal, wasiat diberikan setelah meninggal. Ya, perbedaannya itu secara mendasar perbedaannya itu. Hibah diberikan saat hidup, adapun wasiat saat meninggal. Walaupun misalnya begini, bilangnya waktu masih hidup, ya. Entah itu rumah ya yang di Jalan Pamanukan misalnya, buat si Neng ya. Nah,
tapi Bapak kasih buat Neng, tapi nanti ya setelah Bapak meninggal, hibah atau wasiat? Bilangnya waktu hidup. Wasiat. 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 Jadi wasiat. Karena dia bilang nanti kalau Bapak sudah meninggal. Dan wasiat itu tidak boleh ke ahli waris. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kecuali kalau dia rumah buat Neng, yang ini rumah buat Neng, ini AA, dia si Ece, dia berikan saat hidup, dia berikan memang. Entah dia pakai surat menyurat diberikan, ada saksinya, atau dia rubah sertifikatnya. Pokoknya kepemilikan sudah berpindah. Kalau berkepemilikan sudah berpindah, maka itu namanya hibah. Bagaimana kalau begini? Neng mah hibah ya tuh rumah di jalan tanah di jalan misalnya di jalan Terusan Jakarta. Ya. Itu hibah buat Neng. Sampai meninggal belum ada serah terima. Sampai meninggal belum ada serah terima. Maka bila demikian, apakah bisa diambil sama si Neng? Sampai meninggal belum ada serah terima. Gak bisa. Ya, tapi harus dengan persetujuan ahli waris semuanya. Karena udah jadi warisan kalau belum serah terima. Ini pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala. Abu Bakar radhiyallahu taala, ayahnya Aisyah, ibunda kita semua. Ketika di akhir hayatnya dia pernah mengatakan, aku pernah memberimu sesuatu itu kalau tidak salah tanah, tapi kau tidak kunjung mengambilnya. Maka sekarang sudah dekat ajalku, maka itu menjadi sekarang objek waris. Maka bagikanlah sesuai dengan kitabmu, sesuai dengan Al-Quran. Akhirnya karena belum serah terima, kemudian menjadi waris. Sama seperti orang hibah, dia punya sahabat. Entah mobil, saya kan ada 5 mobil ya, buat kamu lah, kamu kan teman saya yang dari dulu menginikan ya, buat kamu saya kasih gitu kan. Kemudian mobilnya juga diambil-ambil, kemudian meninggal ya, mobilnya belum serah terima. Ketika meninggal, setelah makamkan, kemudian teman ini bilang, saya teh dulu mau dikasih sama bapak mobil yang satu itu. Masa sih? Iya, dulu bapak bilang mau kasih. Tapi kenapa belum serah terima? Ya, nggak tahu, pokoknya belum aja. Apakah boleh si orang ini menuntut? Tidak. Dia boleh menuntut, dia boleh bilang gitu, tapi pemberiannya sesuai dengan kerelaan ahli waris. Kalau ahli waris tidak rela, nggak bisa, dia langsung jadi objek waris. Tapi kalau ahli waris bilang, ya sudahlah kita kasih, itu boleh. Kalau memang belum serah terima hibahnya. Tapi janjinya mayit. Iya, tapi kan belum serah terima. Iya, tapi janjinya mayit jadi masalah nggak Ustaz? Enggak, jadi karena saat dia meninggal, hartanya kepemilikannya berubah. Bukan si mayit lagi hartanya. Harta siapa? Ahli waris. Ahli waris. Sama seperti tadi Aisyah radhiyallahu anha ketika di akhir hayatnya Abu Bakar ini tidak kunjung diambil, maka sekarang menjadi objek waris kata beliau. Ya, seperti itu. Ya, silakan Bu. Ustaz boleh kan gini ya, untuk pembagian waris misalnya ini pembagian harta selagi hidup semua dihibahkan ke ahli waris selagi hidup sampai si yang bersangkutan teh secara ini udah kalau meninggalnya udah tidak meninggalkan apa-apa. Jadi dibagikannya secara jalur hibah, tidak ada jalur waris gitu. Bisa. Boleh saja kalau hibah seseorang memiliki, kalau seseorang masih hidup dan sehat, dia memiliki kebebasan untuk mengalihkan hartanya, mempergunakan hartanya. Itu nggak dibatasi
Sama seperti begini, ibu dapat warisan 500 juta, ya. Kemudian ibu pikir, aduh kita kan belum haji, bilang ke suami ibu, udah kita haji aja yuk LH plus 2,5. Akhirnya ya udah daftar 2,5, 250 juta. Uang ibu itu yang paling berharga, sisanya di tabungan. Sebelumnya kita cuma punya nasabah di bawah di bawah nasabah itu berapa? Di bawah 1 koma. 1, di bawah 1 koma semua. Ya. Uang kita nggak pernah lebih dari 1 juta misalnya. Jadi dapat warisan, alhamdulillah 500 juta. Artinya berharga kan ini. Tapi karena semangat ibadahnya kuat, Pak kita sudah tua juga, udah kita buat haji aja. Udahlah bapak ibu bayarin dari warisannya ibu 500 juta kan, 2,5 kita daftar ONH plus. Boleh nggak tuh? Sedangkan tabungannya biasanya cuma 2 juta, 5 juta, 500 juta langsung dipakai, boleh nggak Bu? Boleh saja, kan itu harta dia, bebas. Nah sama juga dengan hibah. Cuma tidak usah persetujuan Kecuali kata para ulama, kalau dia sudah berada di penghujung usianya atau dia berada dalam sakit yang dikhawatirkan dia akan meninggal di sana, itu nggak boleh. Kalau demikian, dia muttaham disebutnya, dia tertuduh untuk menutupi ahli waris lainnya. Misalnya sudah masuk ICU, mana-mana buat surat waris, surat ini hibah, bapak menulis dihibahin semua anaknya. Itu ketika di mana udah di ICU, ya. Di ICU yang udah penyakit parah. Nah itu dia kemungkinan besar ingin menutupi ahli waris lainnya. Tapi kalau masih hidup atau sakitnya adalah sakit yang tidak dikhawatirkan meninggal, ya. Cuman misalnya tipes berat, cuman kan tipes itu kalau istilah benar kan sembuh, ya. Maka tidak berapa, ya. Dengan perbedaan pandangan di antara para ulama, apakah bila dihibahkan ke anak-anak ketika masih hidup, ya, apakah hak boleh sama ataukah harus disamakan dengan waris? Dan itu pandangan ulama berbeda. Sebagian ulama ada yang menyatakan harus sama dengan waris. Misalnya perempuan dapat setengah dari anak laki-laki, dan berapa lebih berapa. Tapi jumhur ulama mengatakan karena hibah maka terdapat keleluasaan. Andaikan sama sekalipun maka tidak mengapa. Kalau hibah nih beda sama waris. Kalau hibah, ya, nah, itu memang ada perbedaan pandangan ulama. Kalau hemat kami ya dilihat saja. Kalau memang bisa mengikuti waris dan tidak masalah, ya, ikuti sesuai waris. Tapi kalau dikiaskan ke waris, tapi kalau misalnya memang ini nggak masalah kok, kira-kira sama, ya sudah berikan sama. Tapi dia ada keleluasaan bisa. Kalau masih hidup, ya silakan. Jadi kalau misalkan pada saat hibah dalam keadaan masih sehat lah hibah, dan itu secara resmi lewat notaris ada peralihan hak. Iya. Berarti sudah tidak perlu dihitung dengan waris lagi kan kalau pada saat udah meninggal. Udah bukan. Walaupun misalkan si hartanya masih dikuasai orang tua, misalkan bukan dikuasai ya, misalkan dikontrakan, Ya. tapi hasil kontraknya masih digunakan oleh orang tua, gimana ya? Contohnya gimana? Coba Contohnya misalkan ada anak perempuan 2, si orang tua itu punya rumahnya 5. Nah yang 4 itu dihibahkan masing-masing dua ke satu anak 2 rumah. Secara notaril Sudah resmi lah, dihibahkan. ya. Nah, tapi kan penguasaan si rumah itu statusnya dikontrakan. Nah, hasil kontrakannya itu masih digunakan oleh orang tua Atas persetujuan yang anak yang dihibahkan. Ya. dan biasanya si anak kan Gak enak kasihan ya. bukan apa ya, biasanya nggak peduli gitu biasanya gitu. Ya berarti ya. Ya, masih hidup kan Itu mah sama seperti kasih saja. Ya. Bu, ibu, saya buat ibu nyumbang ya, buat bapak, ibu bulan
bulanan, nyumbangnya dari ini aja Bu, dari hasil kontrakan rumah yang dihibahkan. Nah, itu kan bebas. Bebas. Bisa ya. Tapi statusnya yang siapa? Yang anaknya. Harus Anaknya dihibahkan. Harus dari notarilkan. Iya. Ini sama seperti auto debit saja. Pokoknya nanti saya dari rekening saya dikirim langsung ke ibu. Nah, cuman ini dia auto debitnya dari apa? Dari kontrakannya. Ya, seperti itu. Itu Pak ya. Walaupun tujuannya sih secara ini itu menutupi ahli waris yang lain ya. Oh enggak. Menutupi ahli waris itu kalau memang dia sudah di akhir hayat atau sakit yang menuju kematian. Kenapa? Karena orang kalau masih hidup, dia pertama begini prinsipnya. Kalau orang masih hidup, dia memiliki kebebasan untuk mengalihkan harta kepada yang dia kehendaki. Seperti saya tadi bilang, 500 juta terus dia bikin haji. Kemudian misalnya dia punya saudara laki-laki yang kelak akan menjadi ahli waris karena dia nggak punya anak, misalnya. Terus bisa nggak ahli warisnya? Kamu jangan haji. Ya, kenapa? Kan saya nunggu meninggal kamu. Bisa nggak kayak gitu kan? Nggak bisa. Haknya dia mau pakai. Atau misalnya 500 juta tadi yang misalnya ibu tadi. Saya mau beli mobil aja lah. Boleh nggak? Siapa yang bisa larang? Sama dengan juga memberikan, nggak ada yang bisa larang. Kecuali memang di akhir hayatnya itu ada kemungkinan dia menutupi ahli waris yang lain, maka tidak boleh saat itu. Ya. Ketika di akhir hayatnya dia kemudian menutupi ahli waris lain, dia bagiin langsung. Ya. Seperti itu. Akhir hayat ini maksudnya para ulama sebutkan ketika sakit yang kemungkinan besar mengantarkan kepada kematian. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Di akhir hayat yang sakit yang mengantarkan pada kematian. Itu nggak boleh. Di saat-saat kritis dia memberi hibah seperti itu, dia seolah-olah ingin menutupi ahli waris. Ya. Walaupun kalau diberikan ya bisa saja diberikan, cuman nanti itu dia tertulis sebagai orang yang memang menutup ahli waris. Tapi kalau masih sehat, masih ini, itu bebas. Gitu ya. Ya, sedangkan itu terjadi juga kayak di Saudi. Namanya Arroji. Kalau bapak ibu umroh atau haji, bank Arroji itu di mana-mana, bank terbesar. Arroji ini pemiliknya dua, adik kakak, Soleh Arroji rahimahullah dan Sulaiman Arroji. Kakaknya Soleh Arroji meninggal 2011. Ya, kaya raya sekali. Bank terbesar di Timur Tengah, ya, bank Islam kemudian. Sulaiman Arroji miliuner keduanya, tapi orangnya sangat sederhana. Soleh Arroji aja dia waktu meninggal punya yayasan amal. Di antara yayasan amalnya ini dia memberangkatkan haji dari berbagai negara secara gratis lewat kedutaan Saudi, kedutaan Indonesia. Dia ratusan orang sekali berangkat Pak gratis. Ya orang sebut bilang undangan. Undangan itu visanya dari Saudi, tapi modalnya akomodasi segala macam itu dari orang-orang kaya sana. Antara lain Soleh Arroji, dia sudah meninggal 2011. Adiknya Sulaiman Arroji juga punya yayasan amal yang banyak. Ya, dia juga punya usaha Watonia, usaha ayam potong terbesar di Timur Tengah, kedua terbesar itu. Jadi dia pasti akhir hayatnya, dia masih hidup, ya, usianya hampir 90-an sekarang. Jadi dia hartanya itu dia bagi untuk yayasan amal dia, lalu untuk anak-anaknya. Yang tersisa bagi dia hanya pakaian yang lagi dipakainya sekarang, beberapa pakaian saja. Dia masih, dan itu mungkin bapak-bapak pernah dapat WhatsApp-nya, dia sempat juga viral, ya. Bukan viral tapi sempat beredar di WhatsApp. Tapi benar itu memang dia hidup seperti itu. Dia bisa beli pesawat tapi dia suka ikut pesawat biasa ekonomi, orangnya sederhana. Tapi hartanya itu dibagikan. Jadi harta yang sekarang dia hidup, harta yang dipakai seharian saja. Adapun hidupnya dia ya sama anak-anak ini, tapi harta sudah dibagikan. Nah itu kan hartanya banyak sekali, orang terkaya ini terbesar satu terkaya di Saudi ya. Masuk orang terkaya dunia sempat di Forbes. Dia bagikan semuanya, tinggal dia bilang waktu itu hanya pakaian saya, waktu dia bagikan waktu usia 88. Ya.
Mungkin dia tahu bahwa harta itu fitnah, ujian, Pak. Ya. Dia khawatir anak-anaknya nanti berselisih mungkin. Ya. Makanya dia bagikan ketika masih hidup. Nah, itu tidak apa-apa, seperti itu. Saya tanyakan, Pak. Ya. Pak Ustadz, bagaimana seperti pertimbangan ya? Maka sebelum harta itu kita diberikan Ya. atau kita gunakan wakaf, Iya. dia pada bagaimana kita porsinya itu. Ya, porsinya Bapak lihat saja. Kalau Bapak anak-anak Bapak alhamdulillah sudah cukup sehat-sehat, ya. Bapak wakafkan, ya Bapak wakafkan lebih baik. Ya. Karena wakaf ini nanti yang akan mengalir kepada kita. Ya. Kalau kita sudah masing-masing sudah cukup lah. Ya. Kita ataupun kalau kita tinggalkan, harta saya banyak alhamdulillah. Kalau saya wakafkan beberapa ini tidak masalah. Artinya masih cukup bagi mereka. Maka kita lihat, kita bijaksana ya sudah kita wakafkan sebagian. Jangan berharap nanti balik anak saya yang wakafin dengan bapak saya. Enggak. Banyak kisah orang yang dia di Saudi ada. Dia ketika hidup ya waktu masih pengusaha muda dikasih tahu dia pengusaha untuk wakaf ini dan itu mau dan saja meninggal di sana. Begitu meninggal, teman dekat bapaknya ini menganjurkan kepada ahli warisnya anak laki-laki itu dan istrinya supaya bangun masjid. Orang Saudi kan sulit bangun masjid baik, duitnya banyak. Bangun masjid atas nama ayah. Wah semua punya alasan, istrinya, anak-anaknya, kami semua ada urusan, ada ini dan itu. Padahal itu uangnya gratisan lah ceritanya. Begitu juga ada 3 bersaudara yang dia sebenarnya ada masalah dengan seseorang ini, sehingga mereka jauh, tidak dekat dengan orang ini. Tapi mereka asobah dari orang yang meninggal, ada kekerabatan. Ternyata yang meninggal ini ketika meninggal tidak ada anak, ya. Akhirnya warisan jatuh ke mereka. 3 orang ini. Ini orang semuanya orang miskin ceritanya di Saudi. Begitu dapat warisan gede sekali. Ini hakimnya bilang, kalian bangunlah buat masjid urunan. Oh saya punya hutang banyak. Yang kalau enggak yang kedua, oh saya anak-anak saya banyak. Yang ketiga, semua ada alasan. Walaupun asalnya ini harta yang istilahnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Bahkan dia sama orang ini juga jauh. Tiba-tiba dapat. Tapi untuk bagiin sedikit saja buat orang yang ngasih tadi, karena dia sudah meninggal ya, tinggal mau. Nah, jangan berharap kemudian nanti sama anak saya. Kita memang bisa berharap seperti demikian, tapi kalau kita punya harta, lebih baik kita punya uang untuk masjid daripada beli mobil, bangun masjid, sumbang masjid, ya. Bisa punya untuk wakaf, terutama kalau kita, ya, saya sarankan ya, mohon maaf kalau bapak-bapak yang usia sudah sepuh, fokus di amal-amal jariah, fokus di amal-amal jariah, punya tanah, punya harta, itu fokus untuk amal jariah. Kasih ke misalnya lembaga dakwah, lembaga pendidikan, ke pesantren, ke ma'had, ke rumah tahfiz, ke situ, beli mushaf, Al-Quran. Kalau bisa bangun sumur, bangun sumur. Kalau kita punya uangnya bisa bangun masjid, bangun di pesantren atau di tempat ini, bangun. Nah fokus ke sana. Karena itu yang kelak akan mengalir terus. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.